akad nikah. Ada 2 saksi selain penghulu, ada 2 saksi dari pihak Lesti ada Abasuki, saksi dari pihak Bilar ada Mas Tukul Arwana. Terus ada Pak penghulu juga dari pembayaran lama. Biasalah pada umumnya ya, hikmat banget, dan memang ini sesuai dengan kondisi seperti ini pandemi. Jadi memang pelaminan, terus kita di bawah itu di tengah-tengah ada pelaminan kecil, mereka buat tempat duduk yang melakukan proses akad nikah. Sebelah kanan, dari sini ya, sebelah kiri keluarga Bilar, sebelah kanan keluarga Dede Lesti, dan masing-masing itu ada 15 kursi. Jadi memang betul-betul 30 kursi dan semuanya penuh. Ya alhamdulillah perjalanan panjang mereka ya, dengan segala macam berita-beritanya, kehebohannya. Ini mungkin hadiah, bukan hadiah ya, memang Allah sudah mempertemukan mereka, sudah takdirnya, dan pastinya ini juga yang ditunggu-tunggu oleh Leslar ya. Hari ini, momen ini, ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkah semuanya. Di mohos ya, enggak, gue hari ini mau jadi tamu, mau menyaksikan. Jadi memang gue tidak mengambil untuk menjadi pembawa acara. Gue pengen menjadi tamu, pengen menjadi saksi dan menyaksikan acara yang penting ini. Ya alhamdulillah udah jodoh dengan Anissa ini lagi. 72.300. Iya. US. Itu pertemuan mereka, tanggal pertemuan mereka kalau nggak salah. Tanggal pertemuan mereka. 23. Pokoknya tanggal yang waktu dia dipertemukan dalam satu acara itu ya. Itu tanggal 7 bulan. Itu tadi si Irfan nanya kan. Itu awal pertemuan mereka angkanya. Kalau ini kan enggak. Kalau sebelumnya ya dia sering ngobrol, sering ya berbagi pengalaman. Arab itu baru ditawarin jadi itu. Gua mau jadi tamu hari ini. Ditawarin Apa? ditawarin untuk jadi host pertemuan. Oh, ya lo kata sendiri kan. Yang bikin siapa? Isik gitu. Kan masih musim kado ya. Doa aja. Dengan kita hadir, kita berikan, kita hadir, kita doain, itu udah penting banget buat mereka. Dia tadinya bukan siapa, kita nggak kenal kan. 2014 acara kompetisi dangdut waktu itu, saya wasit sama Rina di awal, terus bertemu pertama. Ya udah ini udah jalannya ya, jalannya dari Allah, memang udah takdirnya. Karena mereka dipertemukan ya, hari ini mereka ngangkat itu. Ya sama jadi itu ada teman-temannya si Bilar, teman-teman ada di Galau, ada Salsa, anak Iis, ada Melody. Tadinya Asila anakku schedule juga, cuma memang akhirnya hari jam sekolah kan, akhirnya nggak bisa. Sakinah mawaddah warahmah, langgeng, seperti kasih momongan, terus bahagia terus. Ingat ya, harus memposisikan bukan rumah tangga public figure. Kalau rumah tangga public figure agak repot, harusnya ada ini, harus ada itu. Tapi paling nggak rumah tangga pada umum. Public figure cuma profesinya, rumah tangga pada umumnya. Ada munduran bang. Ya. Saya sempat menyaksikan pernikahan dan akad nikahnya Lesti dan juga Bilar. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, hikmat, terus juga khusyuk banget. Hatinya juga. Ya, saya sih berharap mudah-mudahan doain pasti yang terbaik. Mohon dong. Enggak dong, kan saya datang emang udah dari awal mereka rencana mau nikah juga pasti kan udah kayak adik kan, dan kebetulan bapaknya juga dekat sama ayah gitu, jadi ayah juga datang karena emang diundang sama ayah dan saya sama Lesti gitu. Bapaknya kan dari mulai lamaran tuh mau datang, cuma kan saya bilang enggak deh, saya datangnya pas sebentar sampai insya Allah nanti resepsi. Dan alhamdulillah tadi resepsi juga akan nikahnya sekeluarga semuanya ramai-ramai. Harum nggak sih bilang? Harum banget. Lesti juga cantik, pamit, Bilarnya juga ganteng, pokoknya alhamdulillah lancar banget lah, hijab kabulnya juga lancar. Oh dia mah udah nggak sempet, udah sibuk dia, udah pusing karena kan sempat mundur maju kan gitu. Untung sih alhamdulillah akhirnya hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Kan yang tahu mereka, yang jalanin mereka dan ngerasain mereka. Dia pasti kalau omongan orang ada di situ. Cuma memang yang
yang saya tahu ya, ya memang mereka benar-benar saling cinta, saling sayang ya, bila dia sayang banget sama Lesti, Lesti pun begitu. Ya udah, alhamdulillah mereka pakai ada tanda sini. Wah, ada apa ya? Ada deh. Ya pokoknya doain aja mudah-mudahan Lesti menjadi biar dia langgeng, dia bersama keluar rumah sampai kakek cepat banget. Saya doain yang terbaik untuk bahagia. Amin. Karena kan emang kita dimasukinnya kan yang keluarganya Lesti kan, jadi udah pakai warnanya dikasih tahu aja, warnanya kalau empat nih aku ya dari tim keluarga. Terus kalau sesi nanti gold, kamu udah dikasih tahu kan. Alhamdulillah ya, maksudnya yang ini kan Bilarnya pengen kasih yang terbaik. Ya seneng banget ya, mereka juga happy banget tadi bisa makan udah kelihatan tulangnya, udah kelihatan wajahnya. Ya mohon doanya aja biar mereka bahagia. Minta dia untuk fitnah kan, kalau dia bilang fitnah, saya bilang kamu lakukan pembuktian ya kan, nggak usah bikin klarifikasi, bisa fitnah apa segala macam, nggak usah gitu. Karena video itu akan dipakai nanti untuk jadi bumerang tadi ya. Saya bilang jangan bikin video aneh-aneh. Kamu tetap audit, jalankan audit normal dan segala macamnya. Begitu data itu sudah ada auditnya, ya kamu tinggal posting gitu loh. Ini auditnya ada, hasilnya ada, ini auditornya. Ya kan, ada apa-apa kamu tanya sama dia. Kamu mau fitnah saya, kamu udah lihat kok data auditnya. Ini sekaligus buat dia untuk lepas dari yang dia bilang fitnah, lepas dari masalah ini. Ya, tapi yang jelas dia bilang dia difitnah. Ya, saya bilang cara lepasnya dengan cara seperti ini. Kalau kamu nggak bikin audit dan buka itu untuk umum ya, nggak akan ada hasilnya sampai kapanpun juga. Orang akan tetap bulat dan ini akan snowballing, akan semakin membesar. Iya, jadi gini, kalau benar atau tidak benar adanya, itu semua harus dibuktikan, ya kan? Kan kita nggak bisa juga aklamasi atau untuk bilang, oh ini sama, ini benar, nggak bisa. Kita harus benar-benar, ya ini sesuai sertifikat. Jika ada masalah, maka islah. Ini kan syariat Islam ya. Dan jika ada fitnah, atau jika ada kabar, maka tabayunlah. Nah, ini saya bilang ke dia, ini saatnya kamu membuat satu islah atau juga klarifikasi berdasarkan bukti. Dengan cara apa? Ya diaudit. Orang sana sini nuduh apapun ke kamu ya tinggal audit posting hasilnya selesai. Orang nggak akan bisa nuduh kamu kok. Mereka menuduh kamu tinggal tunjukin gitu loh. Kita udah diaudit, kamu tinggal lihat di situ. Kita semua udah open, kamu tinggal baca. Nah, saya pernah juga bilang ke dia dan sering banget belakangan ini saya bilang ke dia. Pada saat hal pribadi kamu, hal privasi ya pribadi ya, kamu posting untuk di tempat yang terbuka di publik area, maka jangan kaget kalau orang itu semua bisa komentar dengan cara yang bebas. Artinya apa? Komentar orang kan nggak semuanya positif. Ada yang negatif, ada yang benar-benar bulit gitu loh. Maksudnya yang benar-benar nyakitin. Ya kamu harusnya jangan baper, biasa aja loh. Kamu tuh taruh itu di media umum, di publik. Ya orang sekarang komentar, kalau kamu nggak suka orang komentar ya kamu ngapain taruh itu di media publik. Mendingan kamu simpan sendiri, itu masalah buat kamu aja, udah kamu simpan dengan keluarga kamu. Oke. Ya, yang jelas Ananda Alpin ini beliau masih labil ya, belum matang. Jadi dengan adanya musibah atau ujian seperti ini, dia insya Allah akan dewasa setelah itu. Ya, dan perjalanan hidup kan begitu. Kalau bahasa istilah orang Sumateranya, jauh berjalan banyak dicari, lama hidup banyak diraso. Experience is the best teacher. Jadi Ananda Alpin lagi tahap menuju ke sana. Artinya dengan banyak cobaan, banyak ujian, banyak sesuatu hal yang membuat dia makin matang, mungkin salah jalannya try and error atau bagaimana, akhirnya dia dewasa sini nanti. Dan insya Allah mungkin akan lebih hebat lagi dari almarhum Arifin Ilham gitu. Sama kita lihat, umpamanya mohon maaf, sahabat saya juga almarhum UJ, dia dulu kan luar biasa. Bagaimana dia melakukan hal yang di luar nalar kita sebelum menjadi dai kondang kan, artinya diberi hidayah oleh Allah, diberi kekuasaan oleh Allah, dan beliau menjadi ikon anak-anak milenial gitu. Jadi berubah total gitu. Dan bisa jadi Alpin lebih hebat nanti dengan kasus seperti ini, dia menjadi lebih hebat suatu hari. Dan kita doakan begitu aja. Kita tetap husnuzon, jangan sampai kita suuzon. Mungkin itu pendapat saya ya, Mas Ayano ya.
Ya, semenjak almarhum Arifin Ilham meninggal Ramadan, saya memang hanya ngisi kajian di Azikro dan jarang berkecimpung secara 100% seperti awal-awal bersama almarhum. Karena kalau dengan almarhum dulu kan sering saya menggantikan beliau kan, kalau ceramah itu duet sama beliau ke daerah, ke Sumatera, ke Kalimantan, ya muter-muter sama beliau, dan bahkan hal yang privasi pun selalu beliau cerita ke saya kan. Nah, cuman ketika beliau meninggal pergi, dan saya hanya fokus di kajian saja. Artinya saya hanya guru ngajar di situ sambil mengisi jamaah-jamaah Azikro. Setelah itu saya pulang dan sekali-kali saya duduk dengan Alvin, duduk dengan Amar Azikro sambil memberikan mungkin sedikit wejangan lah. Jadi artinya nggak seperti biasa saya. Masalah apa yang terjadi hari ini, mungkin saya harus banyak tabayun klarifikasi dulu, nanya dulu ke Kak Imi, istri beliau yang pertama ya, dan juga ke Nanda Alvin gitu. Karena bagaimanapun yang jelas ini membuat mereka matang, karena ada orang-orang ketiga yang mungkin ingin mohon maaf ya, mengambil kesempatan di balik ini semua. Karena saya lihat juga tuduhan-tuduhan ini kan masih sakwa-sangka, masih prasangka, praduga, belum ada kepastian. Nah, dan memang disebutkan nama-namanya itu, yang bahkan di grup kami itu disebutkan ini orang yang memfitnah itu. Coba kita datangin atau kita apa gitu, kita klarifikasi sama dia, duduk sama dia gitu. Rencananya Ustaz Azikro rencana begitu gitu, pengen duduk sama dia nih ya, ngomong bahwasanya ada penggelapan dana ini gitu. Bagaimanapun saya sebagai omnya atau katakanlah teman dari almarhum Arifin Ilham, ayah pengganti dari Nanda Alvin, tetap saya support ya, agar jangan melihat ke kanan kiri, terus fokus ya, berjuang, asal ikutin terus bagaimana harumkan nama almarhum. Walaupun mohon maaf ya, kasus terjadi Larissa Chow pisah dengan Alvin, ini menyebabkan booming lagi, apalagi anak-anak muda kan. Luar biasa ini, memang cobaan. Saya yakin Alvin setelah ini akan menjadi besar, akan menjadi hebat. Dengan ujian-ujian seperti ini, artinya Allah akan mengangkat derajat, termasuk juga Azikro. Jadi saya sempat nonton salah satu tayangan, di situ ada bicara bahwa Reski bilang pengen sekali anak perempuan gitu kan, pengen sekali anak perempuan. Di situ cukup tamparan buat saya, karena dia tahu sekali soal ini kan, dia tahu bahwa dia sudah punya anak perempuan. Jadi saya pikir ungkapan itu nggak perlu sebetulnya kan, karena menyakiti hati Keke seandainya dia sudah tahu siapa ayah. Keke berhak untuk pertama tahu siapa ayah dan ibunya ya. Kedua, Keke berhak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Itu sih sebetulnya. Jadi anak ini kan lahir ke dunia tuh Keke tidak salah apa-apa. Tidak ada anak yang bisa memilih gitu. Saya pengen lahir dari rahim ibu yang mana, kan tidak ada. Pada dasarnya semua anak dilahirkan suci bersih. Hanya kesalahan orang tuanya yang kalau kita masih dikasih kesempatan, kita bisa memperbaiki kesalahan itu gitu. Saya sih berharap Reski bisa legowo untuk menyelesaikan masalah ini. Mau 1 tahun, 2 tahun, 8 tahun, atau bahkan 30 tahun kan, masalah anak ini tidak ada kadaluarsanya ya Mas ya. Saya juga ada pertimbangan-pertimbangan beberapa hal kenapa saya baru maju gitu. Salah satunya saya butuh keberanian Mas buat melakukan ini gitu kan. Dan ada juga anak saya sudah mulai besar, dia sudah mulai menanyakan siapa ayah saya gitu kan. Dan kasus ini tuh bukan menjadi sudah banyak orang yang tahu di lingkungan saya. Tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, dan saya pikir ibu dimanapun, belahan dunia manapun pasti akan melakukan hal yang sama ya. Karena kita semua kan lahir dari seorang ibu ya Mas. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.